Menteri. Tugasnya tentang apa sih? Ini tentang Satu orang buka, satu orang jelasin ini soal apa. Jadi tugasnya itu tentang job deskripsi. Jadi di sini kan ada pilihannya administrasi, terus office boy, dosen dengan tugas tambahan. Kalau di ibu kan dosen dengan tugas tambahan itu pembimbing BEM ya. Jadi saya dan teman-teman mau ngambil itu. Satu sama berarti semua. Iya, mau gimana lagi? Bedanya cuma di bagian analisisnya itu nanti kita mungkin itu kan sendiri, tapi kan hasil wawancara tetap sama, hasil biasanya. Jadi di sini kita ingin menanyakan tentang hal kayak tugas-tugas ibu sama kayak cara masuk ke sini itu perlu apa aja gitu. Cara masuk apa? Maksudnya Saya cara masuk, cara menjadi dosen itu gimana, kayak perekrutannya harus minimal lulusan apa gitu ya Bu? Dari awal masuk, terus awal bisa masuk sampai masuk ke MPLM ini, terus coba suaranya gede. Gimana cara orang wawancara? Dari awal ibu masuk ke sini itu kayak misalnya pendaftarannya, terus sampai terima di MPLM ini, sama tugas-tugas ibu sebagai dosen dan juga sebagai pembina dari BEM. Tugasnya banyak, yang mau yang mana? Gak apa-apa, itu malah buat kita bagus di sini. Semuanya. Iya, kita bagi-bagi malah. Oke, kita mulai dari pas saya masuk CPNS dulu ya. Jadi saya masuk ke MPLM ini jalurnya CPNS yang dibawa kementerian, kalian tahu lah ya. Iya. Itu formasinya emang khusus di kementerian, dulu masih Kemendikbud, sekarang sudah Ristekad. Formasi minimal S2. Jadi saya nyari yang benar-benar sesuai dengan ijazah supaya tidak jatuh di administratif. Jadi itu ada persyaratan kalau ijazahnya itu harus sama dengan formasi. Nah, adanya di MPLM. Saya daftar di MPLM. Tes pertama itu ada kita namanya SKD. SKD itu tes kemampuan dasar. Kemudian yang kedua ada yang namanya SKB. Di SKB ini kemampuan bidang. Jadi terkait dengan keahlian. Kemudian kita ada wawancara. Kemudian ada micro teaching. Micro teaching itu kita dites cara kita memberikan presentasi. Kemudian ada tes komputer base. Jadi komputer base itu terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Kemudian kira-kira berdasarkan keahlian kita tuh yang mau kita kasih ke MPLM tuh apa? Gitu. Akhirnya setelah itu lulus, masuk sini. Sebelum menjadi pembina BEM, itu kami ada latsar lagi. Jadi di angkatan kami di CPNS tuh kita harus ada pelatihan. Kemudian kita diminta untuk mengusulkan suatu ide terkait dengan perbaikan apa yang mau kita kasih ke prodi. Nah, saya menyampaikan dan mengusulkan terkait dengan optimalisasi BEM dan juga prestasi mahasiswa. Nah, berdasarkan itu saya konsultasi dengan Korprodi Pak Fian sudah setuju memberikan banyak masukan terkait dengan kondisi BEM sekarang, kemudian prestasi mahasiswa sekarang seperti apa. Kemudian itu sudah saya pertanggungjawabkan, saya presentasi di kementerian dan disetujui. Akhirnya saya juga sah diberikan SK sebagai pembimbing BEM dan untuk bertanggung jawab dengan prestasi mahasiswa. Tugasnya itu membimbing BEM, kemudian bagaimana supaya setiap kegiatan terlaksana dengan baik. Tujuannya supaya kalian sebagai mahasiswa juga tidak terlalu habis waktu di BEM, tapi juga di akademik juga bisa. Jadi dua-duanya jalan. Kalian tidak terlalu capek mengurusi sebuah proker yang dulunya misalnya tidak terlalu efisien, sekarang lebih efisien. Kemudian meningkatkan nilai prestasi mahasiswa. Jadi dari angkatan 2021 sampai 2024 kemarin yang paling baru ketika saya masuk, itu kita sudah fokus menjaring kira-kira harusnya mahasiswa tuh meskipun dia diam di kelas, tapi dia pasti punya kemampuan. Coba kita keluarkan itu apa? Gak apa-apa, kita pelan-pelan, seenggaknya dari nilainya dulu B, bisa jadi B+, A-. Jadi fokusnya lebih ke prestasi akademik, prestasi non-akademik yang olahraga, kemudian prestasi lomba-lomba nasional, kemudian kegiatan BEM yang dulunya kegiatannya banyak,
kita himpun jadi satu kegiatan, jadi capeknya satu kali tapi kegiatannya gede. Udah habis pertanyaannya? Yang dari dosen job desk-nya kayak rekapnya atau Apa? pembuatan materi yang dosen. Kan tugas sebagai dosen. Jadi kan setiap minggu kan kita pasti masuk nih. Betul. Oke, jadi saya pribadi sudah membuat jadwal. Jadi biasanya Sabtu dan Minggu itu adalah fokus untuk membuat materi Senin, Selasa, Rabu. Untuk Kamis, Jumat berarti menggunakan waktu kosong yang ada di Senin, Selasa, Rabu. Jadi kita mengejar materi yang akan kalian diberikan kepada kalian. Dan kita juga harus spare waktu. Kita juga harus belajar nih sebelum masuk. Jadi sebelum kita ngasih tugas ke kalian, sebelum kita ngasih materi, kita pelajari materinya dulu, pengembangannya apa, terus kira-kira tugas yang sesuai dengan kalian yang bisa kalian kerjakan yang seperti apa. Jadi diharapkan tidak terlalu membebani, meskipun kalian merasa terbebani, tapi sebenarnya itu yang paling nggak membebani, tapi dan bisa dikerjakan. Itu sih. Apa lagi? Ini kan individu nih, masa satu-satu pertanyaannya nggak beda-beda? Berarti kalau apa sih spesifik kualifikasi jadi dosen itu cukup pendidikan S2 atau ada lagi selain CPNS? Oke. Jadi dosen tuh beda-beda skema. Jadi kalau saya kebetulan kan masuknya lewat formasi CPNS. Jadi kalau di UNJ sekarang ada dosen PTNBH. PTNBH berarti kita konsepnya kita mendaftar ke sebuah perusahaan. Jadi sama kita dites juga. Nanti digajinya oleh UNJ. Kalau kami skemanya adalah oleh kementerian. Ini beda. Kemudian ada dosen P3K, itu beda juga. Tapi kualifikasinya standarnya adalah minimal S2. Jadi kita berjenjang nih, misalnya saya masuknya di jenjangnya saya asisten ahli. Kemudian mungkin Bu Kencana dan yang lain tuh lektor. Ada yang minimal S2, ada minimal S3. Kalau saya masuknya yang minimal S2, pendidikannya sama dengan formasi yang dibutuhkan, kemudian penelitian dan juga tesisnya kemarin itu sesuai dengan tempat kerjanya. Jadi kebetulan karena tesis saya kemarin terkait dengan pengembangan pelabuhan, saya cukup terbantu ketika akan masuk ke prodi ini. Jadi basicnya maritim. Jadi kalau kalian mendaftar sebuah pekerjaan, yang kalian harus perhatikan dulu adalah kalian fokusnya mau kemana nih. Terus nanti disesuaikan kira-kira pertanyaan dari perusahaan kira-kira ke kita apa, korelasinya dengan kegiatan kita selama mahasiswa itu apa. Kalau untuk skillnya gitu ada nggak Bu, kayak hard skill atau soft skill? Oke, soft skill dosen pasti komunikasi ya, meskipun masih agak sering belibet. Tapi bagaimana orang yang kita berikan penjelasan yang ngerti. Sengerti-ngertinya meskipun kita bicara 10 kalimat, minimal mereka mengerti 1 kalimat. Gitu. Soft skillnya adalah cara komunikasi. Kemudian bagaimana caranya supaya kita tetap menjadi pusat perhatian ketika di kelas. Jadi meskipun kalian ngantuk, cara kita membangkitkan kalian supaya tetap dengar materi itu kayak gimana. Hard skill pasti terkait dengan apa ya kira-kira ya? Lebih ke kemampuan kita internal sih, internal saya. Misalnya saya menguasai materi atau enggak. Itu menurut saya adalah sebuah hard skill, karena saya juga harus belajar kan sebelum kalian mendapatkan materi yang akan saya sampaikan. Kalau kan di sini kan dosen kan ada yang timnya dalam satu mata, ada yang tim, ada yang itu kalau kayak gitu pembagian tugasnya gimana dan pembagian penilaiannya untuk mahasiswa tuh kayak gimana? Oke. Nah kan sebelum semesternya masuk, misalnya nih 1, 2, 3 kan sekarang. Jadi di akhir 1, 2, 2 tuh kita sudah disampaikan akan ada bertim dengan dosen mana. Itu misal saya dengan Pak Fian itu sudah komunikasi. Yang akan masuk duluan siapa? Misalnya saya duluan. Oke, berarti 1 sampai UTS saya, setelahnya Pak Fian. Ataupun nanti kita akan memecahnya kembali. Saya memegang 1 mata kuliah, nanti Pak Fian juga memegang 1 mata kuliah yang berbeda.
penilaiannya berdasarkan bobot yang kami perlihatkan di pertemuan pertama. Misalnya kuis berapa persen, itu tetap berjalan. Tapi bedanya adalah saya menghitungnya hanya 8 pertemuan, Pak Fian 8 pertemuan, jadi 50%, 50%. Nanti nilai akhirnya baru dirata-ratakan berdasarkan bobot. Jadi misalnya kuis kalian dapat 90%, saya kali 5%. Nah, itulah nilai kuis. Nanti hasilnya dihimpun. Itu nilai UTS, ditambah dengan nilainya Pak Fian luas. Atau ada ini nggak Bu, apa pengalaman kerja untuk masuk ke sini, kayak mungkin kayak pengalaman kerja kayak selama berapa tahun atau bulan gitu. Oke, kalau saya pribadi pengalaman kerja ada 2 tahun, 3 tahun lah kurang lebih. Saya tapi bukan pekerjaan yang secara relevan ke perusahaan, tapi saya kerjanya tetap di bawah universitas. Jadi setelah lulus S1 saya langsung S2, kemudian ikut menjadi tim ahli. Jadi saya menjadi tim ahli kegiatan swakelola kerjasama antara universitas dengan kementerian, dengan dinas perhubungan. Tugas kita adalah menjadi konsultan. Jadi kita misalnya kalau disuruh, misalnya nih ada satu proyek yang kemarin kita disuruh membandingkan, ada sebuah perusahaan pelayaran. Dia minta coba dibuatkan analisis lebih untung mana kalau kita beli kapal bekas sama kapal baru. Nah itu tugas kita tuh, nyusun RAB-nya. Kemudian kita cari analisis harga kapal baru per material itu berapa, harga kapal lama itu kayak gimana, biaya kita membawa kapal lama dari Jepang ke Indonesia gimana, kemudian reparasinya seperti apa, itu kita hitung. Dan semua spesifikasi awak, mesin, itu kita analisis sehingga keluar perhitungan akhir. Setelah itu kita forecasting lagi nih, kira-kira keuntungan ke depan kalau kita beli kapal baru, kita bisa dapat untungnya berapa tahun setelah kapal ini beroperasi. Gitupun kapal lama. Nah itu nanti dibuat dalam bentuk satu bundel laporan, kita presentasikan ke perusahaan. Ketika sudah diterima, tidak ada revisi, berarti sudah selesai proyeknya. Kita kembali terbuka untuk proyek selanjutnya. Jadi skemanya adalah seperti konsultan. Ada ini nggak Bu, kayak di sini tuh kayak ada harus mampu kayak ketahanan terhadap stres kayak gitu-gitu, kayak mampu mengangkat beban bekerja di ketinggian gitu. Maksudnya kayak Gimana nih? apa sih kayak Iya ngerti. iya, Oke. kayak gitu. Pasti ada. Jadi mau pekerjaan apapun itu dia punya batas stresnya sendiri. Misalnya pas saya konsultan ya mau nggak mau harus kuat, misalnya begadang. Kalau misalnya harus dipresentasikan hari besoknya, kita tidak pernah melewatkan hari itu, harus begadang pokoknya. Jadi semuanya harus sempurna, dari presentasi, dari video 3D, dari semua perhitungan, nggak boleh ada kesalahan. Jadi kita begadang seminggu sebelum presentasi itu udah pasti, itu adalah puncak-puncak stres. Kemudian apalagi kalau misalnya ada revisi ternyata dan harus dikumpulkan 1 hari setelahnya, itu pasti itu stres. Kemudian bekerja di ketinggian pasti, kita kan survei tuh ke kapal, kemudian ke pelabuhan. Kita juga kan kadang ada trauma terhadap ini ya, laut itu nggak bisa kena angin, itu kita harus tahan terhadap itu, panas. Karena mau nggak mau kita harus cek lapangan kalau kita membandingkan kondisi existing dengan apa yang mau kita rencanain. Nggak jarang beberapa tim saya harus, misalnya kemarin kita dapat project terkait dengan operasional curah di Pertamina di Kalimantan. Mau nggak mau mereka nginap sebulan di area itu untuk Ini udah syaratan menghitung. gitu ya? Iya. Untuk menghitung kondisi arus di sana gimana, bisa nggak kita bikin pelabuhan di sana, bisa nggak kapalnya sandar. Itu tingkat stresnya lumayan karena kan harus penyesuaian lagi dengan lingkungan sekitar. Dia nggak nginapnya di hotel, enggak. Jadi Enggak, Pak. Itu nginapnya dia adalah di rumah-rumah warga di sekitaran sana. Di pondok-pondok. Iya. Karena ada alat yang harus diawasi 24 jam, per 3 jam harus dicatat. Nggak mungkin dari hotel kita ke dermaga lagi, nyatet Iya. lagi. Hilang diambil orang nanti alatnya. Dikilapin. Itu kan sebagai kan kita kan ada media belajar, ada yang
yang soft yang secara tatap muka, dan ada yang enggak kan, kayak LMS, walaupun ya gitu. Walaupun Walaupun error kemarin servernya. Tapi buat dari dosen tuh LMS tuh sebenarnya apakah harus atau enggak sih digunakan oleh dosen? LMS itu bukan sebuah keharusan, tapi LMS itu dibuat untuk mempermudah kita. Jadi kayak tugas-tugas kalian terhimpun dalam satu tempat. Tapi karena sekarang UNJ juga sudah memberikan, ada yang OneDrive yang saya berikan ke PJ, menurut saya itu akan jauh lebih mudah untuk diakses, karena kecenderungan untuk dia error juga agak minim, karena itu bukan aplikasi yang dibuat sendiri, tapi itu adalah aplikasi yang dibeli berlangganan, jadi lebih mudah untuk maintainnya. Jadi bukan keharusan LMS sebenarnya, tapi LMS sangat mempermudah. Jadi misalnya kalian dibikinin soal di LMS bisa langsung menghitung nilai kalian berapa. Jadi kita tinggal ngopi nilainya, kita masukin ke Excel, kita upload, kasih atas. Tapi kalau biasanya tugasnya berupa PPT, PDF, laporan, saya lebih suka OneDrive karena kelihatan tuh jam upload, kemudian lebih mudah kalau ketika kalian mau revisi itu terbaca di sistem. Jadi ketahuan yang lambat ngumpulin siapa. Yang lagi makan siapa itu? Detik-detik terakhir ngumpulin siapa. Ada. Siapa lagi? Ini Bu, kan Ibu udah kayak sekitar setahunan gitu ya, lebih tepatnya berapa? Setahun. Dari kapan ya masuknya? Tahun kemarin. Ini setahunan Saya kan? masuk Juni 2024. Ini 2024 kan ya udah lumayan lah setahun. Kayak itu pasti udah ngelaluin kayak hal-hal yang harus diadaptasi pas awal masuknya gitu. Kayak misal, nah apalagi sekarang ada dosen baru gitu. Kalau buat dari Ibu, hal-hal yang perlu jadiin kebiasaan gitu buat dosen-dosen baru, atau saran gitulah buat dosen baru. Bus. Kenapa sih? Nggak awan. Jadi dosen. Enggak. Penyesuaian pasti ada. Apalagi misalnya kalau saya yang ditanya pribadi kan beda asal juga kan. Kayak asalnya dari Makassar misalnya ke sini pasti penyesuaian. Kemudian kalau untuk dosen-dosen baru sebenarnya, karena saya rasa basic skill masing-masing kita ketika sudah diterima di sini itu sama. Pasti kita udah bisa punya skill sosialisasi dengan tempat baru, adaptasinya udah harus cepat. Lebih kepada bagaimana penanganan stres masing-masing. Jadi kan pasti kita punya tekanan masing-masing. Entah itu mengajar, administratif, penelitian, pengabdian. Itu udah tuntutan. Jadi bagaimana yang awalnya misalnya kayak saya kerjanya kemarin konsultan, kerjanya sampai yang 24 jam nonstop. Tapi ketika di sini emang dituntut mengerjakan banyak hal, tapi tetap harus ada istirahat. Karena ini udah lifetime nih, sampai umur pensiun kita harus di sini terus, nggak bisa nyari kerja lagi. Jadi lebih ke kelola stres, kemudian adaptasi terhadap lingkungan, kemudian cara membaca pola pikir masing-masing. Misalnya nih, saya pola pikirnya pengennya lurus aja, tapi ketemu mahasiswa 60 orang nih dalam satu kelas, ada yang agak kok gitu melenceng ke kiri, ini ke kanan. Itu bagaimana caranya kita bisa menyamakan pendapat dulu sama mahasiswa. Kalau pendapatnya berbeda, kita cari tengahnya gimana. Jadi lebih membaca kepribadian masing-masing banyak orang. Nggak harus disamain, tapi bagaimana kita mengelola supaya kita nggak stres sendiri. Supaya karena kita tuh prodi meminimalkan ada yang tertinggal. Jadi saya selalu ngomong ke beberapa orang, kalau kalian ngelihat teman kalian yang pasif, ditarik. Udah mulai 3 kali nggak datang, ditanyain kenapa. Kalau ada yang aktif, nah bagus tuh, aktif terus, sambil ngangkat yang lain. Jadi nggak ada yang tertinggal. Jadi lebih seperti itu. Karena kan kita pelayannya kalian nih, mahasiswa, kita di hire untuk mengajar. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan, yang maju yang aktif-aktif dulu, nggak bisa. Jadi makanya itu Ibu suka nunjuk. Iya. Iya. Jadi kalian jangan heran kalau tiba-tiba kalian ngelamun sedikit di kelas, tunjuk, kita nunduk-nunduk. Kalau untuk sertifikasi ada nggak Bu untuk masuk ke dosen di sini? Sertifikasi untuk Atau training kayak gitu?
Oke, untuk menjadi dosen saya dulu belum ada sertifikasi keahlian kan, apalagi saya basicnya bukan pendidikan, saya basicnya engineer. Setelah masuk sini baru tuh UNJ udah memberikan pelatihan ke pendidikan. Saya kemarin udah dapat 2, itu namanya pelatihan pekerti sama apply approach. Itu kita dididik menjadi seorang dosen meskipun kita tidak ada basic pendidikan, kan ada pendidikan sejarah, pendidikan tinggi. Kita yang dari teknik diberikan ilmu itu, jadi cara ngajar gimana, cara bikin PPT yang bagus gimana, cara ngasih UTS yang benar tuh gimana. Jadi sertifikasinya malah diberikan ketika masuk, jadi tetap difasilitasi. Begitu. Kalau misalnya kayak jam kerja dan hari kerja tuh di dosen kayak gimana? Kalau misalnya kita liburan termasuk libur? Oke, jam kerja dosen itu tidak ada liburnya ya Bu ya? Nggak ada. yang Nggak ada. formalnya aja. Oke, yang formal formal. scan. Jam kerja normal itu adalah ya saya sama 9 to 5 atau 8 jam kerja. Jam 8 sampai jam 4 atau jam 9 sampai jam Absen juga jam 5. 8 berarti? Absen iya. Kemudian kita juga tiap hari diwajibkan absen. Meskipun dosen itu sebenarnya diberikan kewenangan untuk bisa ketika mereka harus kerja dari mana aja kan. Misalnya kita ada rapat di luar tapi tetap harus ada ngajar, kita tetap bisa online gitu. Jadi tetap harus pastikan kita mengajar. Kemudian ketika kalian libur nih abis UAS perpindahan semester kan ada libur tuh 2 bulan, 3 bulan. Nah itu adalah masa-masa dosen penelitian dan pengabdian. Jadi kita nyusun proposal di situ, melakukan penelitian, analisis, kemudian melaporkan penelitian. Semua selesai proses itu, kalian udah masuk lagi nih. Penelitian kita belum selesai, kalian udah mulai kuliah lagi. Jadi kita harus ngatur waktu lagi, cara bikin materi, cara penelitian. Jadi kita nggak ada libur secara apa ya, yang kayak yang lain kayak guru SD. Kalau siswanya libur ikut libur gurunya, kita enggak. Jadi setiap hari dosen harus absen ya di sini? Iya, Walaupun dia nggak ngajar? iya. Oh iya. Kita tetap harus absen karena mau nggak mau dosen itu setiap hari dituntut untuk bekerja. Harus ada produktif, entah itu dia mengajar, dia penelitian atau dia pengabdian. Kayak misalnya jadi narasumber di luar, dia nggak ngajar hari ini, nggak ada jadwal, tapi jadi narasumber di luar, jadi juri, itu semua termasuk kegiatan pengabdian. Berarti optimalnya yang terformalkan gitu, liburnya tuh di liburan tuh berapa hari? Kalau bisa liburan semester? Liburan semester, Kalau di dosen? Sabtu Minggu juga hitungannya masih kita liburan. Tapi meskipun ya Sabtu Minggu tetap dipakai sih biasanya ya. Masih ada. Jadi lebih karena memang kan kalian tahu dosen tuh agak apa ya, waktunya nggak nentu. Jadi kita bisa nyusun, kita kuliah jam 8, kita kuliah jam 10. Itu biasanya waktunya dimanfaatkan untuk istirahat sedikit atau menyiapkan materinya supaya lebih matang. Jadi kita gimana caranya kita membuat itu menjadi libur meskipun nggak libur. Menjadikan waktu itu istirahat meskipun tidak istirahat. Nah, kita juga masih punya jatah cuti sebenarnya. Kita ada cuti bersama tanggal merah, kita juga ikut libur. Cuti pekerjaan itu tetap ada, kita tetap punya hak itu. Jadi tergantung dari pribadi masing-masing mau dipakainya kapan. Kayak ada libur lebaran, kita tetap mengikuti jadwal dari universitas, liburnya dikasihnya kapan. Atau misalnya kita diberikan kebijakan kuliah online, jadi kalian udah bisa pulang ke rumah masing-masing tapi kuliahnya tetap jalan. Apa lagi? Dosen tuh ada SOP-nya nggak sih? Ada. Setiap pekerjaan ada SOP. Iya, ada. Mulai dari kita datang harus jam berapa, atau kita harus berapa kali ngajar, itu semua SOP. Cara kita memberikan penilaian itu ada SOP-nya, kayak misalnya CBL-nya harus 30%, PBL-nya harus 20%. Makanya kita menuntut kalian harus tercapai. Dari CPL itu. Dari RPS yang kita perlihatkan di semester 1, kalian bisa mencapai itu. Itu SOP.
Jadi udah ada dari sananya ya? Iya. Tinggal kita capain gitu ya? Iya benar. Bukan bikin sendiri ya? Itu namanya, kalau kalian buka ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Itu adalah tuntutan kita. Itu biasanya dari kementerian turun ke rektorat. Itu ada SOP-nya sendiri. Tapi terkait dengan bagaimana kita membawakannya di kelas, itu tergantung dari kita lagi. Misalnya kita harus ngajar nih seminggu, misalnya harus 8 pertemuan. 8 pertemuan kan harusnya satu pertemuan 1 minggu. Kita bisa aja kita pindahin dalam 1 minggu bisa 2 pertemuan. Karena di minggu kemarin libur misalnya, atau tanggal merah. Pokoknya harus tercapai 8. Bagaimana itu ketika diterapkan tergantung kitanya ngaturnya gimana. Kalau SOP yang nggak diikutin bakal kena apa dosen apa dok? Ada surat peringatan Tetap ada sanksi. Ada sanksi. Jadi Sanksinya kan, biasanya gimana? oke, SOP misalnya nih kita ASN, kalau kita nggak absen atau kita nggak hadir selama berturut-turut, misalnya seminggu berturut-turut, itu dapat panggilan, biasanya dipanggil sama pimpinan terdekat, misalnya oleh Pak Fian. Karena Pak Fian dapat teguran dari dekana, itu biasanya surat peringatan. Kemudian biasanya ditanyain kenapa, harus ada keterangan, jadi harus ada surat perizinan juga. Dari tadi. Masa selfie? Nah, Gimana? jadi lu nggak sih? Ntar aja. Itu tapi ya. Ya, Kalian Kan lagi wawancara. Jadinya gimana nih? lagi Lagi wawancaranya. wawancaranya. Nggak apa-apa. Nggak apa bu. Nanti dia nggak ada dong di foto. Ada bu tadi, tenang. Muncul dia di akhir bu. Silakan lanjut. Anggap aja nggak ada. Oke. Apalagi nih pertanyaannya? Jadi Jadi belum nanya-nanya. Udah nggak ada? Udah. Udah, tadi berarti kan Pak Fian ditegur dekan. Berarti strukturnya atasannya itu gimana ya? Selinciannya yang paling atas. Oke. Ini kan kami dosen prodi. Pimpinan terdekat kami adalah korprodi. Pimpinan korprodi dekan. Dekan pimpinannya rektor. Jadi strukturnya kayak gitu, rektor ke dekan ke korprodi ke kami. rektor ke dekan tadi apa? Rektor dekan Kalau dekan ke korprodi, korprodi ke dosen-dosen prodi. udah. Ada? Berarti kalau misalnya Video. bermasalah Ya, itu ntar yang bisa potong. Bisa. Iya. Nah, ini foto video. Karena kan yang bertanggung jawab ke kami beliau, makanya kita juga nggak boleh membuat masalah, karena kan itu juga menyangkut nama prodi. Nggak bisa. Jadi karena kita udah tahu SOP-nya seperti apa, kita harus hadir sekian hari, kita harus mengusahakan. Apalagi kita udah dikasih keringanan absennya online misalnya, karena harus misalnya keluar kota harus absen. Nah itu yang biasa kita lupa tuh. Di jam 12 malam baru ingat belum absen. Tapi nggak apa-apa bu. Atau Ya ada batas? tercatat, jadi kita setiap bulan tuh ada laporan. Hmm. Kita absennya jam berapa, nggak absennya jam berapa. Otomatis sistem ya? Iya, udah ada sistem. Jadi yang sidik jari tuh itu langsung terekam. Jadi setiap bulan kita dapat laporannya. Kita nggak absen di hari apa. Itu dilaporkan ke prodi masing-masing. Jadi kalau kita bolos juga dipanggil. Nunggu di bawah Pak, di kafe bawah. Oh, kasih info aja. Oh iya. Soalnya saya jam 1 ada rapat lagi. Oh iya Pak, siap. Apa lagi? Masih ada? Bu, kalau misalkan di akhir semester terus di mahasiswanya ini tuh banyak yang nilainya jelek, tapi di sudut pandang kita sebagai mahasiswa, kita tuh ngerasa kalau dosennya tuh ngajarnya nggak benar. Siapa itu? Kalau Ada. misalkan kayak gitu, ada deh evaluasi dari dosennya. Setiap semester kan kita memberikan link evaluasi tuh, kalian ngisi nggak? Iya, tahu. Yakin? Isi. Oke, itu wajib diisi ya. Iya. Itu sebagai evaluasi yang tadi, kalian bisa nyantumin itu kenapa, kira-kira kenapa. Terus kan biasanya sebelum nilai UTS itu keluar, biasanya kita memang sudah memberitahukan
perbaikan. Kalau kalian mau perbaikan silahkan datang. Kalau nggak perbaikan mau gimana lagi? Karena kan misalnya gini nih, saya satu orang menghadapi kalian yang ratusan orang. Saya nggak bisa ngehandle langsung, oh nilainya jelek nih, kenapa ya? Langsung saya analisis ke bawah. Itu harus kalian yang lapor. Kita, kalau saya pribadi pengennya prinsipnya adalah kalian butuh. Jadi kalian bilang, ketika saya sendiri harus menganalisis ratusan orang, kenapa nilainya jelek, nilainya kenapa, tugas apa yang nggak masuk. Kalau kita tidak bisa menghitung itu, kalian yang datang langsung bilang, Pak, tugas saya masuk semua, kenapa nilai saya jelek, atau apa yang kurang, atau apakah bisa memberikan tugas tambahan. Itu kalian punya hak itu untuk bisa bernegosiasi sama dosennya. Tapi kalau kalian nggak datang ya udah, mau gimana? Itu konsepnya. Karena kita juga dikejar waktu. Kita punya batas waktu, misalnya nih nilai UTS terakhir di upload tanggal 31. Jadi sebelum tanggal 31 UTS sudah harus selesai. Kalian kalau mau perbaikan udah harus selesai. Nilainya udah di-upload. Berapapun nilai yang keluar, itulah nilai UTS atau 8 pertemuan. Itu yang harus kalian perbaiki di UAS. Kalau misalnya ada beberapa, kan itu udah menjadi hak kita ya untuk memperbaiki nilai dan bertanya kepada dosen bahwa kurangnya di mana. Nah, tetapi ada beberapa dosen yang tidak membuka itu sama sekali, tidak mau menanggapi kita sebagai mahasiswa berkonsultasi. Nah itu saya mengalami sendiri. Kayak mau nangis deh. Nah, itu gimana ya? Itu gimana ya, Bu? Itu kalian coba ingat-ingat lagi ya, gini ya. Biasanya tuh konsepnya adalah dosennya udah ngejelasin dari awal tugas kalian apa. Jadi di pertemuan 3 misalnya udah dijelasin kalian harus gini. Tapi karena masing-masing dosen tuh dia punya hak untuk menilainya itu kayak gimana. Menilai kalian sebagai mahasiswa itu seperti apa. Kalau kalian dianggap, padahal saya udah jelasin kenapa mereka nggak ngikutin. Itu haknya mereka juga. Misalnya pas UTS kalian udah mau memperbaiki nilai, waktunya masih ada, tapi ternyata kalian minta perbaikan di H-1. Nah kan itu juga dosennya agak ini ya. Jadi dosen biasanya melihat lagi kesalahan ada di siapa. Kalau kesalahan di kami, pasti kami akan buka. Tapi kalau kesalahan dari mahasiswa, kita akan tanya kenapa. Biasanya harusnya seperti itu. Tapi kan pribadi masing-masing beda. Ini jangan dicatat ya di dalam ya. Masing-masing pribadi beda. Dan itu biasanya makanya kalian diminta untuk mengisi lembar evaluasi. Karena itu pasti akan langsung disampaikan ke dosennya. Kira-kira apa nih yang mahasiswa protes, meskipun nggak disampaikan secara langsung. Jadi yang kalian isi tuh kuesioner itu tuh langsung masuk ke kita. Jadi kita bisa langsung tahu, oh kemarin kita kurangnya di mana, kita harus upgrade apa. Kalau dari sisi kami, kemudian dari sisi kalian kira-kira harus seperti apa. Jadi misalnya di pertemuan 3 disampaikan tugasnya harus kayak gini, ya udah kalian bikinnya kayak gitu. Jangan pakai AI. Kalau pakai AI diedit, masukkan referensi. Oh ada yang langsung copy paste dari AI. Ketahuan ya Bu dari Ketahuan. Dari Warta ketahuan. Iya. Ada ya? Nggak belajar dia aja nih. Dari penulisan ES tuh udah ada ciri-cirinya. Koma. Bullet and number-nya kelihatan, font-nya kelihatan. Ada yang tidak effort. Jadi harus ketik manual satu-satu. Enggak harus ketik Enggak, manual. di Kan ada yang Zoom namanya manis. parafrase. Parafrase. Tapi kan ada yang namanya mengedit sesuai dengan format laporan yang baik dan benar. Itu Times New udah Roman. enggak Times New Roman. Masih rata kiri. Ada Kelihatan lurus-lurus. banget. Jadi bisa coba sih Bu. Marginnya masih berantakan. Jadi kalian ya, jadi gitu ya. Jadi sebenarnya kembali ke individu masing-masing. Kalau kalian sebagai mahasiswa merasa bagus kok tugasnya masuk semua, nggak apa-apa kalian ke dosennya mencoba. Ini dibawa buktinya, tugas 1, 2, 3 masuk semua, UTS-nya oke. Kenapa nilai saya misalnya 11. kayak kemarin ada yang absennya ternyata di kelas A. Iya. Tapi dia selalu masuk di kelas B. Dia ngumpulin tugasnya kelas B. Akhirnya di kelas A nilainya saya erorin karena saya ngerasa dia nggak pernah datang di kelas A. Nah dia harus datang. Akhirnya dia datang, Bu saya masuk tapi di kelas B. Akhirnya dia menunjukkan nih tugas saya. Karena memang ternyata ada satu tugas nama dia tapi nggak ada di absen itu. Akhirnya dia datang, Bu saya ternyata di kelas A. Baru nilainya saya pindahin.
Oh, Bisa. Ibu mau nanya, salah input. bagaimana ibu menyelesaikan tugas utama ibu? Iya diselesaikan. Maksudnya cara kayak langkah kayak gitu loh. Terus sumber Sebelum dayanya apa deadline. aja yang dipakai gitu buat menyelesaikan tugas itu? Iya dikerjakan apa ya? Ya kayak tadi mengatur waktu. Mengatur waktu. Misalnya kan dalam seminggu nih saya ngajarnya 4 kali. Saya Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa ada yang kosong nih. Selasa saya maksimalin buat ngerjain yang lain. Atau Hamin 1 atau 1 malam sebelum mengajar saya udah bikin tuh materinya. Jadi bagi waktu. Iya, lebih ke bagi waktu aja. Masih ada? Saya mau ke Semarang. Itu koper saya. Ini Kemarin itu bukannya ke sana Makassar. Ke Makassar sih bukannya. bulan depan. Enggak yang Ada lah itu. yang lomba. Hah? Yang lomba asal itu. Oh, iya, kalau itu saya nggak berangkat. Yang Cuman mahasiswanya aja yang berangkat. Mahasiswa aja. Nggak dibimbing sama dosen. Dibimbing tapi jarak jauh. LDR. Wow. Dia lagi di kapal itu. Paling nyampe besok. Oh, kirain sama ibu berangkat ke sana. Enggak. Dia cuma berangkat berenang. Berenang siapa aja? Ada angkatan 24 yang ikut lomba KTI. Angkatan atas, 24. Itu angkatan 24. 24 loh gitu. bukan yang atas 22. 22 ini Adelio Mawapres yang Semarang. Ya itu kemarin saya ngeliat video pamitnya. Bulan depan baru yang PKM. Nah, kalian apa nih? Oh iya. Salah. Sebelum lulus ada lah. Mungkin sebelum lulus emang nggak kemana-mana Bu, nanti pas lulus langsung siapa tahu langsung terima di tambang. Oh, bisa lah. Jadinya langsung ke regional 3 langsung kan gak ada yang tahu. Salah satu poin yang dilihat tuh adalah kalian ngapain sama kuliah. Kita nggak tahu ya rezekinya di mana, tapi ada beberapa jalan misalnya nih kalian pengen masuk tambang. Apa yang kalian hasilkan selama kuliah yang berhubungan sama tambang? Itu biasanya ditanyain. SDM. Itu kan emang di SDM. Atau kalian misalnya nih fokusnya pengennya ke logistik. Nah selama kalian kuliah di prodi ini apa yang berkaitan dengan logistik yang kalian buat? Misalnya kalian ada tugas kuliah. Iya Pak, kami kemarin ada tugas kuliah misalnya membuat alur kerja logistik ekspor impor material kapal, material batubara. Pemodelan termasuk. Pemodelan termasuk. Jadi tugas-tugas kuliah kalian yang berupa project itu yang kalian tampilkan. Kami bisa loh ini ngerjain. Kalian ngerjainnya berapa lama? Seminggu doang? Oh enggak, semalam doang. Candi Borobudur kan. Modelannya tuh jadi Pak 4 jam. Bisa. Jadi kan kayak gitu kan pakai pasti buat plan nih, buat manajemen planner kan. Pasti kepake. Pasti kepake. Itu sih. Modelan itu di planner, SDM. Kalian bisa masuk di HR. Kemudian kalian udah dapat ini belum mata kuliah, kalian asuransi gitu-gitu. Belum. Jadi kalian tuh bidangnya banyak. Selama dia ada berbau-bau ekspor impor maritim, pergerakan material, supply chain, kalian tuh masih bisa dipaksakan untuk masuk karena punya basicnya di situ. Tapi bandara nggak bisa masuk ya. Bandara kalian masuknya di mana dulu? Kemarin tuh ada magang. Saya tuh dapat info magang di Airnav. Kalau Pak Topan kan Garudanya, kalau ini kan Airnavnya kayak ibaratnya kayak Pelindonya lah. Terus kemarin tuh dapat info di situ. Terus katanya dibilangin, ayo masuk aja ke sana, terus bisa di sana lagi butuh manajemen doang apa manajemen apa tuh, ragu akhirnya. Jadi pas bulan Agustus saya ngambil, saya tahu juga dari bulan Agustus, cuma karena tapi yang dari teman saya yang di sekolah di sana itu dia magang dari bulan Juli. So lumayan Bu magangnya juga. Mereka nyarinya biasanya kalau manajemen di situnya itu dirgantara yang cari, kecuali kalian yang ngurusin pergerakan supply chain atau logistik udara. Itu nggak bisa ya? Itu masih bisa. Atau misalnya
kalian masuk di sebuah PT, kayak kemarin Bu ini tuh di LG, dia mengurusi pengiriman elektronik yang via udara, via laut. Jadi PBL-nya tuh udah beda lagi. Manifest dokumen-dokumennya udah beda. Jadi yang biasanya kalau kita nyebut nama kapal, tipe kapal ini nama pesawat, tipe pesawat gitu. Jadi punya dokumennya, tapi basicnya sama. Basic sama. Dokumennya doang yang beda. Soalnya kalau misalnya ngambil di pelabuhan kayaknya saya tidak terbayang sama sekali ya. Apanya enggak? Karena kayak buat kerja lapangan tuh di pelabuhan tuh kayaknya agak kurang gitu, dan kalau misalnya bisa pun kayaknya harus pakai orang dalam sih. Jarang kayak bener-bener dari bawah merangkak ke atas gitu. Maksudnya emang harus dari bawah ke atas, cuma buat masuknya aja emang udah susah kejegat gitu. Enggak selamanya sebenarnya, tapi makanya tadi saya bilang tergantung rezeki kalian mau dibawanya kemana. Saya pas S1 tuh penjurusannya manajemen material. Belajar material. Iya. Belajar Jadi apa saya itu? ngurusin pergerakan material pelabuhan, cara bikin galangan, bikin offshore. Kelas 2-nya apa, Bu? S2 saya transportasi laut, Oh, sesuai. ngurusin kapalnya, ngurusin Kapal. pelabuhannya. Skripsi saya terkait ini pipa. Pipa. Jadi kalau kalian tahu pipa-pipa bawah laut, terus saya ngurusin lapisannya. Jadi ada yang namanya sacrifice anode. Jadi besi yang memang dikorbankan supaya dia berkarat, supaya pipanya bisa tetap bagus. aman. Iya, berkelanjutan kan kayak Tiba-tiba saya masuk ke sini. Agak nggak jauh gitu. Jadi tetap ada jalannya. Soalnya kalau misalnya kita masuk ke manajemen biasa pun kayaknya agak kurang, karena termasuk aneh juga tiba-tiba masuk kantoran, tiba-tiba jurusan apa, manajemen pelabuhan logistik maritim, kok masuk? Karena makanya kita harus tahu dulu perusahaan itu punya bisnis apa. Kita tuh bisa masuk semua sebenarnya. Nah, tapi di bidang apanya dulu? Di bidang apa ya? Procurement kan dia pengadaan. Banyak kok yang magang di bidang pengadaan laptop laptopnya kantor, komputer kantor, motor-motor kantor. Karena kan motor itu tentunya dibawa dari pabrik ke sini. Itu semuanya alur logistik. Bagaimana cara kalian masuk ke sana itu adalah ilmunya kalian. Kalian udah punya basicnya. Tapi kalau misalnya kerja di bagian pelabuhan juga kan jauh dari itu ya, jauh dari apa, lingkungan. Maksudnya lingkungan itu kan Jauh dari lingkungan apa nih? kan pelabuhan itu kita tahu aja kayak di ujung-ujung, kayak misal di Serang itu kan Merak sangat-sangat di ujung kan, terus di Priuk daerah dikelilingi sama daerah industri, jauh dari daerah pemukiman. Jujur aja nggak pengen tinggal di sana. Oh itu mah pribadi berarti, bukan karena Kalau keluarganya. misalnya itu ada nggak sih pekerjaan yang bisa kita lakukan secara remote tapi sesuai dengan fashion kita juga? Maksudnya remote-nya tuh bisa di bagian pusatnya aja, nggak harus di bagian lapangannya benar-benar langsung. Bisa banyak kok. Apa bu? Bapak Bu. Tolong buka pikiran saya masih sempit gitu sama prodi ini. Kalau kamu masuk dinas perhubungan misalnya, ada yang namanya dinas penyeberangan. Itu kita mainnya di kantor doang. Di kantor. Biasanya yang menjadi konsultan adalah kementerian tetap meng-hire lagi engineer, kemudian nanti mereka konsultasinya sama kita, karena kita tahu data operasional atau data lapangan. Kalian ini maksimal 11.05 ya, sudah harus berangkat. Terus di kantor kalian misalnya masuk Pelindo. Di Pelindo tuh ada banyak divisi. Ada SDM, ada K3, ada engine, ada teknis, ada planner. Kalian nggak mau ke lapangan ya udah planner. Kalian pelajarin tuh pemodelan, cara ngitung efisiensi, optimalisasi itu kayak gimana. Kalau kalian mau jadi tim teknis tuh yang ngerawatin alat-alat besar, alat-alat berat. Itu kayak gimana, kalau ada maintenance itu kayak gimana, perawatan pelabuhan. K3 HSSE kan biasanya terkait dengan IMO, itu penerapannya di pelabuhan kayak gimana. Tapi biasanya itu akan ada pelatihan lagi, entah kalian punya sertifikasi sebelum masuk atau ketika masuk kalian udah ambil sertifikasi.
banyak, cukup banyak mau dokumentasi. Takut ibu. Dokumentasi. Sekalian aja maksudnya. Satu-satu. Iya. Satu-satu. Kan beda kan individu. Individu. Ya, langsung aja nggak sih? Bisa. Sebentar dong. Dah. Duduk aja ya. Saya tidak outfit dosen hari ini. Tidak. Pakai HP Fitri aja. HP siapa? Semuanya kenal. Udah di mundur dulu satu-satu. Satu-satu. 1, 2, 3. Iya. Saya kantri. Terus saya foto Pak. Idol. Idol. 1, 2, 3. Dan Ya, Gi, ya satu orang benar ya. 1, 2, 3. Dan Ayo. Nggak perlu nggak? Enggak, kok. 1, 2, 3. Nah, udah lagi. Lucu banget. 1, 2, 3. Nah, Gi.